Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani permasalahan baseband regulator ya. Tadi sudah saya tekankan bahwa apabila CPU tidak terdeteksi, jelas-jelas handphone mati total kan. Nah, CPU tadi dapat bekerja, dia membutuhkan dua tegangan utama. Semua CPU pasti membutuhkan dua tegangan, yaitu V-core, ini sebagai tegangan intinya. Semua energi yang dibutuhkan oleh sirkuit yang ada dalam CPU, semuanya membutuhkan tegangan V-core. Yang kedua, dia membutuhkan tegangan VIO. Tegangan VIO ini adalah sebagai tegangan logik atau tegangan digital, itu voltase input-output. Apabila kedua tegangan ini bermasalah, entah misalkan tidak keluar dari misalkan saja IC Retu, entah itu Afilma, entah itu UM, dia tidak keluar, V-core-nya misalkan tidak keluar dari Betty, Anda jangan dulu langsung memvonis IC powernya, memvonis Retunya, Afilma, atau Betty, atau Tavo, UM. Anda jangan dulu memvonis ini. Memang VIO ini dihasilkan oleh IC ini, V-core ini memang dihasilkan oleh IC ini, tapi belum tentu dia tidak menghasilkan karena ini yang rusak. Karena sirkuit elektronika, dia mempunyai mata rantai, sirkuit yang tersistematis. Oke, sekarang bagaimana bila tegangan VIO yang dikeluarkan oleh energi manajemen ini tidak keluar? Jadi saya sebut saja permasalahan baseband regulator. Karena di dalam IC power ini, di dalamnya banyak sekali fungsi-fungsinya. Dan ini saya fokus saja kepada permasalahan area baseband regulator yang ada di dalam IC power ini yang tidak bekerja. Bagaimana kita menganalisa permasalahannya? Kita lihat di sini. Di sini saya membuatkan satu diagram. Di dalam Retu ini terdiri dari beberapa blok. Begitu juga pada Tavo atau Betty. Agar tegangan VIO ini keluar, agar tegangan V-core ini keluar, ini membutuhkan beberapa syarat, membutuhkan beberapa tahapan kerja. Yang utama adalah tegangan ini sebetulnya sumber utamanya itu dari baterai. Jadi bila tegangan baterainya nggak masuk ke dalam Retu, tidak masuk ke dalam Tavo, maka ya sudah pasti VIO-nya nggak mungkin keluar. Siapa yang salah? Ya tentunya bukan Retu, bukan Tavo. Yang salah tegangan baterainya nggak masuk, karena ini adalah tegangan sumbernya. Nah, dari manakah kita akan melakukan pengukurannya? Apakah kita cukup mengukur tegangan V-bar-nya dari konektor baterainya atau dari kapasitor yang berdekatan dengan konektor baterai? Itu salah besar, karena pengukuran dari sini ini tidak mewakili. Karena kita lihat di sini, setiap tegangan yang dikeluarkan oleh IC power itu ditangani oleh satu LDO. LDO singkatan dari low drop out. Memang blok ini fungsinya untuk menurunkan tegangan. Tegangan V-bar itu 3,7 volt diturunkan menjadi 1,8, jadi 2,5, jadi 1,4. Sorry, ini ada salah pengetikan. 1,4 ini kok 2,5. Nah, Nah, masing-masing LDO ini dia disuplai oleh satu jalur tegangan V-bar. Makanya jangan heran apabila terdapat beberapa jalur yang masuk ke dalam IC power. Di sini akan ada tulisan V-bar 1, V-bar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu pula Betty. Ini di sini hanya 1, 4, dan 5. Karena kebetulan V-bar 1, 4, 5 inilah yang untuk VANA, VIO, dan PR1. Jadi apabila V-bar-nya masuknya itu ada 7, berarti akan ada 7 LDO regulator di dalam Retu ini. Jadi apabila di sini keluar V-bar-nya, ternyata jalur yang ini putus misalkan. Kalau jalur yang ini putus, berarti tegangan V-bar 1 ini akan ada. Karena arusnya masuk begini, masuk sini. Tegangan V-bar sama akan ada, karena jalurnya dari sini turun ke bawah, masuk. Tapi 4 berhubung di sini putus, sehingga arus listrik ini nggak masuk ke dalam V-bar 4. Apa ya sebabnya? Apa akibatnya apabila
tegangan Vibat 4 ini tidak dapat tersuplai ke dalam IC retu ini, maka sudah pasti tegangan Viana ini nggak akan keluar. Jadi Anda jangan langsung memvonis tegangan Viana ini nggak keluar berarti yang salah retunya. Tapi Anda perlu mengukur ke masing-masing jalur ini. Begitu pula pada TAFO. Oke. Bagaimana cara pengukurannya? Kemana cara pengukurannya? Tentunya di sini Anda akan terus menggunakan skema diagram. Ada dua tahapan dalam pengukuran ini. Tahapan pertama agar mudah, yang kita ukur ini ke kapasitor-kapasitor ini. Pastikan semua kapasitor-kapasitor ini ada tegangannya. Kita perhatikan di sini bahwa kapasitornya adalah C2231, 2232, dan terus yang lainnya sama. Setelah kita bandingkan di skema, diketahui bahwa C2073 yang ini, C2070 yang ini, dan yang lainnya sama terus. Setelah kita ketahui di mana letak-letak kapasitor Vibat ini, ternyata ada banyak dia mengelilingi, kita perlu mengukur tegangannya. Saran saya, Anda ukur tegangannya, jangan mengukur hambatan dalamnya, jangan mengukur nyambung tidaknya jalur. Misalkan saja dengan cara mengukur pakai avometer di pakai meter, yang satu ke positif baterainya, probe yang satu kita hubungkan 1/1 ke kapasitor. Memang kalau untuk mengetahui nyambung tidaknya jalur, ya itu bisa diketahui dengan avometer tadi, dengan meter tadi. Tapi itu tidaklah langkah yang sempurna, bukan langkah yang ideal. Langkah yang ideal kita perlu mengukur tegangannya langsung, karena tidak menutup kemungkinan jalurnya sebetulnya nyambung, hanya saja terdapat penyempitan atau korosi, sehingga di saat dimasuki arus listrik yang cukup besar, tegangannya menjadi turun. Yang seharusnya 3,7 pas diukur di sini ternyata hanya 2 volt misalkan. Nah, ini bisa saja diakibatkan karena ada terdapat penyempitan jalur. Jadi untuk memastikan baik tidaknya jalur, Anda ukur secara aktif, yaitu hubungan power supply ke dalam konektor baterai ini seperti biasa saja, positif ke positif. BSI mau dipasang atau enggak masalah, groundnya kita hubungkan ke ground. Selanjutnya on off nggak perlu ditekan. Yang penting handphone ini tersuplai tegangan positif dan ground. Lalu Anda ukur menggunakan avometer. Ukur satu persatu ke semua kapasitor ini. Pastikan tegangannya semuanya ada. Apabila ada terdapat salah satu tegangan yang tidak ada, misalkan semuanya ada, hanya saja yang C228 ini nggak ada. Solusinya gampang. Karena ini jelas-jelas masalahnya di jalur, Anda cukup menjampar saja. Misalkan dari C228 jampar ke C226 karena ini yang paling dekat. Atau jampar ke C2281, bisa kita jampar saja. Permasalahan selesai, kita ukur lagi tegangannya. Oke, bagaimana apabila kita ukur kapasitor ini, semuanya kita ukur, tegangannya sudah mantap, semuanya keluar. Berarti ini bisa dikatakan vonisnya, tapi saya katakan bukan vonis terakhir ya. Ini kemungkinan besar permasalahannya justru karena IC retunya. Karena tegangannya sudah masuk semua di kapasitor, tapi tetap nggak keluar. Mungkin IC retunya. Oke, Anda cabut retunya, cabut. Setelah dicabut jangan dulu diganti. Jangan dulu diganti IC retunya, jangan dulu ngambil yang baru. Biarkan saja IC retunya terlepas, Anda ukur dulu ke pinnya. Ke pin outnya. Contoh seperti ini. Nah, ini untuk mengetahui pin out ini Anda bisa mengetahuinya nanti dari gini seperti ini ya, di skema. Kita lihat bahwa Vibat 6 ini ada di kaki G10. Vibat 1 ada di C12, Vibat 2 ada di K11 dan yang lainnya. Yang mana sih G10 ini? Ya kita tinggal hitung saja, nanti begitu dibuka. Memang di mesin gak ada tulisan seperti ini, tapi kita tinggal menghitung, cari di mana titik ininya ya. Kita hitung dari A1 ke atas ini angka, ke samping ini abjadnya. Jadi B8 itu lokasinya ada di sini, B3 lokasinya ada di sini. Nah, Anda ukur semua ke pin-pin yang mengandung Vibat, semuanya satu persatu Anda ukur. Ini sering sekali saya pun mendapatkan permasalahan, diukur dari kapasitor ini ada, tapi di saat diukur di pinnya ke sini tidak nyambung, berarti terdapat jalur putus
antara kapasitor ke pin ini. Ya, kalau permasalahannya seperti ini, langkah jumpernya nggak bisa menjumper dari kapasitor ke kapasitor, tapi Anda perlu menjumpernya dari pin ini ke kapasitor yang ada tegangannya. Oke, kembali lagi ya. Mengenai pin-pin ini, supaya Anda nggak ribet lagi karena IC ini sangat banyak tipenya, Anda pun nanti pusing untuk menghitung yang mana kakinya, Anda dapat membeli buku yang sudah saya terbitkan, yaitu buku Repair Guide. Di dalam Repair Guide itu ratusan IC saya bahas di mana pin outnya dan apa saja fungsinya itu sudah saya jelaskan. Oke, kembali lagi ke inti persoalan. Jadi apabila kita ukur ke kapasitornya ada, berarti tegangan sudah masuk. Bila tidak ada, tinggal jumper dari kapasitor ke kapasitor. Oke, kedua, kapasitornya ada, kita ukur ke pinnya. Di pinnya ternyata ada satu pin yang tidak ada. Berarti cukup misalkan ya, yang putusnya itu fiba 3. Maka kita tinggal jumper saja. Kawat jumpernya masuk ke kolong dulu, Pak. Gampang kok, nggak susah. Kawat jumpernya masuk ke kolong, ke fiba 3 ke sini. Nah, ujung kawatnya satunya lagi dihubungkan ke kapasitor mana saja yang mempunyai tegangan fiba. Maka tegangan baterai tersebut akan masuk ke sini. Namun apabila di saat diukur semua pin-pin ini tegangannya sudah masuk, ya sudah. Anda langsung saja mengganti IC retunya. Oke, di pembahasan di video selanjutnya saya akan membahas tentang PUSL atau Power Up System Logic. Ini perlu Anda pahami juga dan perlu Anda pelajari karena tegangan-tegangan yang dikeluarkan oleh IC power ini agar LDO regulator ini bekerja mengeluarkan tegangan ini bukan saja membutuhkan tegangan fibat, tapi dia pun membutuhkan yang namanya perintah kerja. Nah, agar LDO ini bekerja itu membutuhkan sirkuit yang namanya PUSL, Power Up System Logic, atau Start Up and Reset Logic ya, yang ini akan saya bahas di video tutorial setelah ini.